Halo lur, balik lagi di channel Alur Lur. Bacain alur cerita buat dulur-dulur. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan manhwa si pengendali pikiran. Tanpa menunggu lama, yuk lanjut ke alurnya. Di part sebelumnya kita diperlihatkan Estio yang berangkat untuk berpetualang. Dia meninggalkan desa untuk bertahan hidup. Setelah sekian lama berjalan tanpa arah, dia pun bertemu dengan seseorang yang sedang menaiki kereta kuda. Nah, dan orang itu pun ngasih tumpangan ke si Estio ini. Dan disitulah perjalanan Estio dan Suki dimulai. Di part kali ini dilanjutkan dengan Estio yang baru bangun dari tidurnya. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Wah, kau menarik sekali ya, bisa tidur di cuaca sedingin ini." Dalam hati Estio pun berkata, apakah dia penjaga kereta kuda ini? Melihat Estio yang kebingungan, pria itu pun bertanya, "Hei, siapa namamu?" Estio pun menjawab kalau namanya Estio. Pria tersebut kembali berkata, "Namaku Linaranik Andre. Lucu kan?" Estio pun menjawab, "Lucunya di mana?" Seketika suasana menjadi hening. Sekarang kita panggil aja pria ini Andre biar enak gitu. Oke, lanjut. Tiba-tiba Andre tertawa dan bertanya, "Jadi, kenapa kau mau pergi ke kota? Apakah kau ingin mencari kerja?" Diketahui bahwa orang desa seperti Estio akan sangat susah untuk bisa sukses di kota. Bahkan Estio pun belum berpikir sampai ke sana. Dan bahkan dengan kemampuan yang ia miliki sekarang, dia pun tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Andre pun kembali bertanya, "Ngomong-ngomong, kau ahli di bidang apa? Kalau dilihat dari penampilanmu, kurasa kau tidak bisa melakukan pekerjaan berat." Estio pun kemudian menjawab, "Hewan. Aku ahli dalam hewan-hewan, terutama dalam mengurus hewan-hewan." Andre pun kembali bertanya, "Apa kau mau kerja di sirkus?" Estio menjawab, "Tidak seperti itu. Aku tahu apa yang mereka pikirkan." Sontak Andre pun bertanya, "Apa maksudmu? Kau bisa baca pikiran?" Tapi sebelum Estio menjawab, tiba-tiba kereta tersebut mendadak berhenti dan membuat mereka berdua terkejut. Andre pun langsung turun dari kereta dan mengecek keadaan. Beberapa saat kemudian Andre datang dan memanggil Estio. Andre menghampiri Estio dan berkata, "Saudagarnya bilang kudanya bermasalah. Kudanya tidak mau bergerak. Sepertinya bukan karena lapar. Soalnya pas ditawarin makan mereka menolak. Semua orang pun menganggap kudanya sedang lelah atau masih lelah." Tak terasa waktu berlalu 3 jam. Mereka mulai frustasi karena kuda-kuda tersebut masih tidak mau bergerak. Dalam hati Andre berkata, "Aku mau lihat isi pikiran mereka." Sontak Andre pun tersadar dan berkata, "Tunggu sebentar, lihat isi pikiran mereka." Dia pun langsung berlari ke arah Estio dan mengajaknya pergi. Estio bertanya, "Mau pergi kemana kita?" Andre pun menarik tangan Estio sambil berkata, "Kalau kau beneran bisa baca pikiran,
Cobalah kau baca pikiran kuda-kuda itu." Dan Andre pun mendorong Estio ke arah kuda-kuda tersebut. Di sisi lain, kita diperlihatkan si kusir yang mulai memaksa para kuda untuk bergerak. Tak berselang lama, Estio datang dan berkata kepada kusir tersebut, "Tolong tunggu sebentar, Pak. Aku akan periksa kuda-kudanya." Tapi kusir itu tidak percaya dengan perkataan Estio. Setelah beberapa saat berdebat dengan Pak Kusir tersebut, akhirnya Estio diizinkan untuk memeriksanya. Di sini diketahui bahwa kuda-kuda tersebut sedang ketakutan dikarenakan ada bahaya di depan mereka. Para kuda tersebut khawatir terhadap orang-orang yang selama ini merawat mereka. Sesaat kemudian Estio menunjuk ke suatu tempat dan berkata kepada Andre, "Di atas sana ada monster terselimuti bulu putih dengan mata merah. Dan aku rasa dia sangat marah." Setelah berpikir keras, Andre berkata, "Aku tahu satu makhluk yang besar yang dapat terlihat di gunung yang tertutup salju. Itu adalah seekor monyet berbulu putih." Diketahui monyet berbulu putih adalah salah satu spesies langka, dan bulu dari monyet tersebut sangat populer di kalangan para bangsawan. Karena para kuda masih belum bergerak sedikit pun, maka mereka tidak punya pilihan lain selain mendatangi monyet bulu putih tersebut. Beberapa saat kemudian, para tentara bayaran yang mengawal kereta kuda tersebut berkumpul dan bersiap-siap untuk mendatangi monyet berbulu putih tersebut. Setelah itu mereka berangkat dan tak lupa pula Andre mengajak Estio yang sebenarnya tidak mau ikut. Dalam hati Estio berkata, "Aku lari dari desa untuk bertahan hidup. Kenapa aku harus terhanyut dalam hal seperti ini?" Di sini kita dikasih tahu bahwa sebenarnya Estio sengaja tidak menjelaskan kemampuannya secara detail kepada orang lain, dikarenakan semua orang berubah sikapnya saat sadar kalau Estio bisa membaca pikiran mereka. Bahkan keluarganya sendiri menolak kemampuan Estio tersebut. Sejak saat itu, Estio memutuskan untuk tidak tertarik pada orang lain lagi, bahkan jika karena orang yang terlihat mempercayainya. Setelah lumayan lama berjalan, akhirnya kita bisa melihat wujud kera tersebut. Di sini Estio langsung bisa merasakan emosi dari kera tersebut, bahkan tanpa menyentuh kera itu. Itu menandakan bahwasanya kera tersebut memiliki emosi yang sangat kuat terhadap manusia. Estio pun berkata kepada Andre, "Kita harus pergi sekarang." Andre pun menjawab, "Ini satu-satunya jalan. Apa ada monster lain selain kera ini?" Dan Estio menjawab, "Tidak, tidak ada lagi. Tapi ini berbahaya." Andre langsung menghunuskan pedangnya dan diikuti oleh tentara bayaran yang lain. Melihat semua itu, kera tersebut semakin marah dan mengeluarkan aumannya. Bukannya malah takut, mendengar auman itu para tentara bayaran menjadi semakin bersemangat. Tentara bayaran tersebut mulai menyerang. Di sini para mage dan archer juga ikut membantu dari belakang. Tapi tanpa diduga-duga, monyet tersebut bergerak dengan cepat ke arah si archer dan langsung memberi pukulan kepada si archer hingga si archer tersebut terpental ke belakang.
Tepat sebelum si Archer tersebut diremas oleh kera putih tersebut, tiba-tiba Estio datang dan menghentikan kera itu. Sontak kera putih tersebut terkejut karena Estio bisa berkomunikasi dengannya, walaupun itu melalui pikiran. Tapi belum selesai dengan rasa terkejutnya, tiba-tiba si kera dikagetkan lagi dengan Andre yang tiba-tiba ada di belakangnya dan menebas punggung dari kera itu. Dilanjutkan dengan sihir api yang menghujaninya, kera tersebut pun kesakitan dan berteriak. Setelah merasa terpojok, kera itu pun lari ke arah hutan dan diikutin dengan tentara bayaran yang mengejarnya. Di sini kita diberitahu kalau Estio tadi itu dia nyelamatin rekannya, yaitu si Archer itu refleks dari badannya, dan Estio pun nggak nyangka kalau dia bisa menjangkau pikiran kera tersebut. Di sini Estio pun masih bisa mendengar suara dari pikiran monyet tersebut. Diam-diam Estio mengikuti suara tersebut hingga sampailah dia di sebuah gua. Estio masuk dan melihat seekor kera putih yang sedang kesakitan di sana. Dengan perlahan Estio menghampiri kera tersebut. Tapi beberapa saat dia menghampiri kera tersebut, kekuatan Estio pun tiba-tiba aktif tanpa dia sadari. Sesaat setelah kekuatan Estio aktif, kita pun langsung diberitahu ingatan masa kecil dari kera tersebut. Di sini diperlihatkan ada sekelompok kera putih yang menemukan seorang perempuan yang pingsan di tengah-tengah salju. Para monyet pun membawa perempuan tersebut ke tempat tinggal mereka. Dan setelah sadar, wanita tersebut pun terkejut karena banyak sekali monyet di sekitarnya. Dan tiba-tiba ada seekor kera yang memberi dia makanan. Setelah kejadian tersebut, mereka pun menjadi sangat akrab. Dan bahkan si monyet putih kecil pun sudah menganggap manusia tersebut seperti ibunya sendiri. Di sini diketahui monyet kecil tersebut bernama Nejura, dan sekarang kita akan panggil Neju aja. Tapi kebahagiaan mereka tersebut tidaklah bertahan lama, karena ada sekelompok pemburu yang datang untuk memburu para kawanan monyet putih tersebut. Demi melindungi si Neju, wanita tersebut pun mengorbankan dirinya supaya Neju bisa lari untuk menyelamatkan diri. Dan di sini diketahui karena itulah Neju memiliki dendam yang sangat besar terhadap manusia, karena dia menganggap semua manusia itu sama, yaitu sama seperti pemburu yang memburu keluarganya dan membunuh para keluarganya. Dan sejak saat itulah si Neju memiliki dendam dan emosi yang sangat besar terhadap manusia. Dia bahkan tidak bisa mengontrol emosinya saat bertemu manusia. Waktu berpindah ke tempat Estio, dia memanggil nama Neju dan dia pun memperkenalkan diri kalau namanya adalah Estio. Setelah perkenalan mereka berdua, Neju pun menceritakan masa lalunya kepada Estio. Dan sesaat setelah mereka berbincang-bincang dan bercerita tentang masa lalu si Neju, Neju pun menangis dengan keras karena kan dia teringat masa lalunya yang sangat perih. Setelah kejadian tersebut, di sini Neju pun bisa lebih tenang dan mengontrol emosinya. Di sini kita diberitahu bahwa sebenarnya yang mengontrol emosi Neju adalah si Estio, karena itu adalah bagian dari kekuatan Estio tersebut.
Setelah dirasa cukup tenang, Neju pun berpamitan kepada Estio untuk beristirahat. Estio pun menyuruh Neju untuk beristirahat dan memulihkan luka-lukanya. Sesampainya di luar goa, tiba-tiba ada tas yang dilemparkan ke arah Estio. Itu ternyata yang melempar adalah Suki, si kucing hitam. Suki mengajak Estio kembali menuju kereta. Tapi Estio malah bertanya, "Neju gimana?" Dan Suki menyuruh Estio untuk meninggalkannya. Tapi Estio bersikeras untuk kembali ke goa, dikarenakan Neju masih terluka. Dia akan mati kalau misalkan ada pemburu yang menyerangnya lagi. Dengan perasaan kesal, Suki pun meninggalkan Estio. Beralih ke dalam gua, Estio membuka tas tersebut dan ternyata tas itu berisi jubah milik Estio. Itu jubah yang sebelumnya dia pakai ke acara kedewasaan. Setelah memakai jubah tersebut, Estio pun tidur di sebelah Neju. Setelah beberapa saat Estio tidur, tiba-tiba Suki datang mendekat dikarenakan mengetahui Estio sangat kedinginan. Untuk sesaat kita diberitahu bahwa bentuk sebenarnya dari Suki adalah harimau hitam. Dan di sini kita dibawa kembali ke masa lalu Suki. Diketahui Suki adalah hewan mutan hasil penelitian di sebuah lab. Karena instingnya yang terlalu kuat, dia tidak mau mematuhi manusia. Dia pun dianggap eksperimen gagal dan akan dibunuh. Tapi saat sebelum dibunuh, dia berhasil kabur dalam keadaan terluka parah. Dan di sini kita jadi tahu penyebab Suki terluka pas di awal cerita. Waktu berganti di pagi hari, di mana Suki bangun dan dia melihat Estio yang ternyata sudah bangun terlebih dahulu. Estio pun berterima kasih kepada Suki dikarenakan berkat Sukilah Estio bisa tidur tanpa kedinginan. Dikarenakan Neju sudah pulih dan luka di punggungnya pun udah sembuh, jadi Estio berniat untuk meninggalkannya. Tapi tanpa diduga-duga, Neju memanggil nama Estio menggunakan bahasa manusia. Sontak, Suki pun terkejut dikarenakan Neju bisa berbicara layaknya manusia. Neju berkata kalau dia ingin pergi bersama Estio. Estio pun tidak keberatan, tetapi Estio bilang ke Neju kalau akan berbahaya ikut dengannya, dikarenakan Neju adalah binatang buas dan Estio takut banyak orang yang akan menyerangnya. Bukannya takut, Neju malah berkata akan menjaga Estio. Setelah sepakat, mereka pun segera berangkat menuju kota. Tempat berpindah di kota Galasia, kota yang dituju Estio dan Neju. Mereka telah sampai di pintu gerbang kota. Tiba-tiba ada dua orang penjaga yang menghampiri mereka. Salah satu petugas berkata kepada Estio, kalau binatang yang cukup besar harus diikat dengan tali. Sesaat kemudian, petugas yang satunya memberi Estio sebuah tali untuk diikatkan ke Neju dan memperingatkan kembali Estio. Setelah memakaikan tali tersebut, akhirnya mereka bisa masuk ke kota. Dan di kota inilah mereka akan menentukan nasib mereka.
Oke lur, saya rasa cukup sampai sini dulu lah part 2 nya, karena durasinya udah lumayan lama juga. Gak lupa Mimin ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, udah dengerin suara Mimin ya yang begini aja lah adanya gitu, yang ngomongnya belibet. Dan kalau ada kritik saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa pula dukung Mimin dengan cara berlangganan biar Mimin bisa lebih semangat lagi uploadnya. Oke, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa kembali.